warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayagi dengan NIM 25086128. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga serta permasalahannya. Pendidikan jasmani dan olahraga bukan sekedar kegiatan fisik, tapi juga sarana untuk membentuk manusia yang sehat, bugar, dan berkarakter. Konsep dasar pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani atau gerak. Tujuannya tidak hanya membuat siswa menjadi bugar, tetapi juga mengembangkan mental, emosional, sosial, dan karakter. Melalui pendidikan jasmani, siswa banyak belajar tentang kerjasama, tanggung jawab, disiplin, serta pentingnya menjaga kesehatan tubuh mereka sendiri. Konsep dasar olahraga. Sedangkan olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kebugaran dan prestasi. Dalam dunia pendidikan, olahraga menjadi media penting dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi, bisa kita pahami, pendidikan jasmani lebih luas dari sekedar olahraga karena orientasinya adalah mendidik, bukan hanya mengejar prestasi. Fungsi pendidikan jasmani. Fungsi utama pendidikan jasmani adalah yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani, yang kedua, melatih keterampilan gerak dasar, yang ketiga, menanamkan nilai sportivitas dan disiplin, dan yang keempat, membentuk gaya hidup yang sehat yang akan terbawa hingga dewasa nanti. Permasalahan pendidikan jasmani dan olahraga. Namun, di balik peran pentingnya, masih banyak permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, misalnya di sekolah yang tidak memiliki lapangan yang memadai. Kedua, kualitas guru pendidikan jasmani yang masih beragam, sehingga pembelajaran kadang hanya diisi dengan main bola tanpa tujuan yang jelas. Yang ketiga, persepsi masyarakat yang masih menganggap pendidikan jasmani sebagai pelajaran pelengkap, bukan pelajaran utama. Keempat, motivasi siswa yang rendah karena lebih senang bermain gawai daripada bergerak. Dan yang kelima, gaya hidup kurang gerak atau sedentary lifestyle yang semakin marak di kalangan anak-anak dan remaja. Tantangan besar dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah adanya kesenjangan yang cukup besar antara pendidikan jasmani dan olahraga prestasi. Olahraga prestasi sering mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah maupun masyarakat, sementara pendidikan jasmani di sekolah masih dianggap kurang penting. Padahal tanpa pendidikan jasmani, sulit rasanya melahirkan generasi yang sehat dan berprestasi. Lalu apa solusinya? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, memperbaiki sarana dan prasarana olahraga di sekolah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru pendidikan agar lebih kreatif dan profesional. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi pembelajaran penjas, misalnya dengan aplikasi kebugaran atau video tutorial gerak. Dan yang keempat, melakukan kampanye tentang pendidikan aktivitas fisik dan gaya hidup sehat. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa pendidikan jasmani bukan sekedar bergerak, tetapi belajar untuk hidup sehat dan bermakna. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat, kuat, dan berkarakter. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang konsep dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.